Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ngereng maos dari suratil Baqarah ayat belu lekor saing ke sangalekor, dua ayat saos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Saingkeuna bisa abitaaki huruf antara qaf dan kaf. Kaifa takfuruna. Jadi cek sampai mak semak ka qaf. Saingke dadi perhatian bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna. Jadi karena kaifa kak dinto mongku para mufassir kak dinto bene istifham namong kaangkui nyampoleaki, maka kaifa takfuruna mak bisa been kapire kafir. Kaifa takfuruna nyampoleaki kak dinto litaubih punten pertanyaan. Kaifa takfuruna mak bisa been kapire kafir billahi kalaban Gusti Allah. Wa kuntum ban bade been kapir ya amwatan mate fa ahyakum maka pas epaodi been kapi summa yumitukum lacu ipa mate been kapi summa yuhyikum epaodi boleh summa ilaihi turja'un epa bali turja'un. Jadi bada tarji'un bada turja'un kak dito epa bali artinya iblis paki nang akhirat sesuai kalaban ponapa seampon elakone. Huwallazi khalaqalakum. Huwallazi huwa tining Gusti Allah kak dito iki allazi aryazat khalaqah senyiptaaki lakum kaangkui baan kapi ma fil ardi apa sebede bumi jami'an sekapina summastawa laju ngesokane ilas sama ida ka langit fasawwahunna maka nyamporna aki sab'a samawat deka petong langit wa huwa bikulli syai'in alim wa huwa bantining Gusti Allah bikulli syai'in kalaban sateja barang alimun aryadzat selangkong ngaoningi. Selestarine kak dinto ampon pembahasan bahwa penciptaan kak dinto termasuk penciptaan manusia. Karena kak dinto ampon ayat sangalekor telopolo deki wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kak dinto deki. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kalian bisa mengingkari, mak ingkar, mak bisa bener kepire kafir, mak bisa engkar. Padahal wa kuntum amwatan fa ahyakum.
Beden been kapiria mateh pas epa odi mateh dalam arti benda mati, benda-benda hidup, bedena dan gula sarang satu aja para hadirin Kak Dinto kan awalnya adalah benda mati pas epa odi. Selestarin epa odi dari mate epa odi epa mate boleh, epa odi boleh. Yaumal ba'tsih paki epa odi boleh. Makanya Kak Dinto summa ilaihi turja'un. Pas bekal epa bali. Kaajunna Gusti Allah kangkui etempeng malah mongku para mufassir. Mongku mufassir kangkui etempeng. Kangkui iblis. Fayujazihim bima fa'alu. Maka iblis kalaban ponapas ampon elakon ki badana etunya dari perang mate engki Kak Dinto aropa nutfah engki esabo epa odi edalem rahim. Maka selestarene Kak Dinto mate pole beda dalam alam kubur barzakh. Kak Dinto odi boleh dibangkitkan. Maka selestaren Kak Dinto proses terakhir yang Kak Dinto seebelesah kalaban pun apa sebutan kau udah sarang panjenengan saja Kak Dinto lakoni. Para hadirin bab kuntum amwatan fa ahyakum Kak Dinto mungku para mufassir Kak Dinto bab al haya wal maut, bab masalah hidup dan mati, yang mana permasalahan hidup dan mati ini tidak bisa diperdebatkan. La tahtamil al jadal mungku mufassir. Kak Dinto perkara yang tidak bisa diperdebatkan. Hidup dan mati Kak Dinto tidak bisa diperdebatkan. Karena sesuai dengan kenyataan. Hidup dan mati Kak Dinto adalah bukti tentang adanya kebenaran yang bisa dibuktikan oleh siapapun, baik beriman kepada pencipta atau tidak beriman kepada pencipta, tidak ada hubungannya. Baik orang yang tahu atau tidak tahu, semua bisa menyaksikan adanya hidup dan mati. Kematian ini sudah menjadi takdir, muqaddar. Kematian ini sudah muqaddar linnasi jami'an. Kematian sudah menjadi ketentuan bagi seluruh manusia dan al-khalqi, seluruh makhluk. Maka kita sudah menyaksikan yang pertama bahwa wal khalqu waqi'un bid-dalil. Yang pertama kita menyaksikan bahwa penciptaan itu benar-benar ada, benar-benar terjadi dengan seluruh tanda-tandanya. Tidak bisa dipungkiri. Itu yang pertama, bahwa ada penciptaan ini. Sementara kematian itu wal mautu juga itu waqi'un. Kematian itu adalah realitas, adalah kenyataan, adalah kebenaran yang dibuktikan dengan bil hissi wal musyahadah. Bisa dibuktikan secara logis dan empiris. Bisa dinalar oleh akal dan sekaligus dibuktikan melalui pengalaman. Puncak dari ilmu Kak Dinto, puncak pemahaman orang modern, orang barat itu, ilmu itu sifatnya kalau menurut mahasiswa,
menurut mahasiswa ini, menurut kalangan akademisi, yang disebut ilmu itu kan kalau mampu dibuktikan secara rasional, logis, mampu dinalar oleh pikiran, dan mampu dibuktikan secara empiris, keneng abes, keneng keneng teliti, Kak Dinto. Makanya ilmu itu cenderung ilmu yang sifatnya positivistik, sifatnya ilmu eksakta, sifatnya ilmu alam. Itu yang disebut ilmu, bukan iman. Iman tidak ada hubungannya dengan ilmu. Itu arah pengetahuan modern saat ini. Yang dibilang ilmu itu kalau bisa dinalar oleh pikiran, didebat, dibenarkan secara logika, dan juga dibuktikan harus secara empiris, melibatkan pengalaman beten kaulah nyakse langsung. Kematian Kak Dinto bisa dinalar dan juga bisa dibuktikan secara empirik. Dibuktikan, cek nengan, cek bedoreng mateungku. Kalau permasalahan ada orang yang mati kemudian mati suri, nah itu pengalaman masing-masing orang dan jarang. Ya kan, tapi bahwa menunjukkan kematian itu betul-betul ada dan terjadi. Tidak bisa dipungkiri. Cuma permasalahannya adalah ketika penciptaan itu sudah ada dalilnya dan kematian menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak secara logis dan empiris, kenapa masih banyak orang yang meragukan pencipta? Walaupun tidak meragukan pencipta secara langsung, terkadang kita sendiri meragukan bahwa terciptanya kita ini sebenarnya bukan meragukan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang kita itu mencoba protes dengan penciptaan ini. Engkau mae kebaidak dia. Memang bukan meragukan adanya pencipta, tapi ya Allah, maaf tine Pak Dinto. Kak Dinto. Ini bagian dari lapisan-lapisan meragukan penciptaan. Meragukan atau mengingkari atau menolak realitas bahwa kita sudah tercipta dan berada pada satu kondisi atau posisi di mana kita tidak mampu menguasai situasi itu adalah tindakan yang tidak ilmiah. Mak engkau pelahir dia ya Allah, tidak ilmiah. Dan itu bentuk dari meragukan penciptaan secara keseluruhan. Manabi ampun sahabat sareng Gusti Allah baan lahir engkau ria. Palar baan ya Allah macam paring melarat ya Allah. Lain urusnya lain Kak Dinto. Ud'uni astajib lakum, bukan mengoreksi atau membantah penciptaan, tetapi ud'uni astajib lakum. Punya masalah ya sudah, ngapain berdebat dengan Allah atau dengan penciptaan dan pencipta? Jangan berdebat. Berdebatnya itu ud'uni astajib lakum. Itu salah satu etika kita kepada Allah. Benekun ya Allah mangko pada dia aku agrundung malolo. Tada lakona. Itu sama dengan menormalisasi pengingkaran terhadap penciptaan. Katon orang yang seingkar ke penciptaan saya biasa. Iya, pangeran deta adil. Kan begitu sebenarnya. Sedikit-sedikit kita ada di tahapan itu ketika kita tidak bisa menerima. Makanya di sini disebutkan wa summa ilaihi turja'un. Keluar dari pembahasan ayat ini barangkali kita bisa mereka-reka bahwa ya di samping itu kan kita juga tahu bahwa segala sesuatu itu wa ilallahi turja'un umur. Segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah, segala urusannya.
Jadi jangan terlalu sulit. Maksud saya jangan terlalu menyulitkan diri, mendebatkan nasib. Tidak. Karena ya itu sudah diberi rumusan. Penciptaan itu sesuatu atau realitas. Termasuk bedena beten kau oleh serang panjenengan. Kak din tomponi sahabat. Saya selalu mengatakan atau pernah mengingatkan barangkali bahwa kalau kita diberi masalah dan masalah itu dihadirkan di depan kita, di hadapan kita, jangan-jangan itu seluruh masalah kita di dunia ini. Alhamdulillah. Yang susah itu kalau kita tidak dapat masalah, seperti merasa enak terus, jangan-jangan masalahnya datang di belakang. Kalau sudah ada di depan, alhamdulillah, ini cuma masalah saya, tidak mencabut keimanan saya kepada Allah, tidak membuat saya mengingkari penciptaan Allah dan posisi saya sebagai hambanya. Maka sifatnya selalu yang pertama, pengingkaran itu tidak realistis, tidak ilmiah. Dan taat atau ta'abbud adalah sesuatu yang ilmiah. Taat itu ilmiah memang. Karena kalau tidak taat orang itu tak norok depan ponapan setetik katantuan ben kasokan Gusti Allah, salbut alam gak dinto. Darah kita tidak mau mengalir, nafas kita genpeng baik, ampun gak dinto bosan. Padahal ini bukan menyalahi aturan Allah, cuma sedikit tersumbat hidung kita sudah pusing, sedikit saja. Itu bukan hubungan dengan taat dan tidak taat, padahal semua taat. Kalau flu ya tersumbat, itu sudah bikin pening. Taat itu atau ta'abbud, menjadi hamba Allah itu merasakan dan mengakui bahwa kita itu hamba Allah, itu adalah sikap ilmiah, diterima seharusnya di dunia yang paling modern sekalipun. Kalau bagi kita bukan hanya diterima secara akal, tetapi juga harus diresapi sebagai keimanan. Kau rasa aki sebagai keimanan. Jadi badana raditu billahi robba mare. Raditu billahi robba. Lestari ampun. Iya cet lakar. Iya cet lakar bener. Allah retang pangeran. Lah wis. Sudah itu ketentuannya. Jangan lepaskan dari itu. Ada masalah, ud'uni astajib lakum. Kalau di dalam tafsir itu kan disebutkan ud'uni itu maksudnya ubuduni. Tetiabaan tangkabula, ngabula baan kapi dak kasengko. Itu maksudnya. Ud'uni itu maksudnya. Bersikaplah engkau sebagai hamba. Itu. Kalau sudah bersikap sebagai hamba, ya sudah. Mengeluh sedikit-sedikit kepada Allah tidak apa-apa. Ya kan? Kan toh mengeluh karena dosanya juga. Tapi apa-apa kan kembali kepada Allah. Kasih solusi dong. Ya kan? Kasih solusi dong. Maka katang buka lembe sekip monduk mal amalna katang buka. Kok mapa buntu redek remah katang buka. Kenapa kok saya buntu? Buka lagi, buka lagi. Jangan-jangan kebuntuan yang ada itu jawaban, bukan kebuntuan. Jangan-jangan kebuntuan itu jawaban, bukan kebuntuan. Jangan-jangan kebuntuan itu jawaban justru. Oh, ini jatahnya kamu buntu di sini, ternyata yang lain tidak buntu. Jangan-jangan itu memang jatahnya. Kalau sudah begitu kita lebih banyak akan bersyukur nanti. Kalau memahami bahwa penciptaan itu adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak dan diingkari. Itu yang pertama. Kaifa takfurun? Bagaimana mungkin kita bisa mengingkari? Gak bisa. Penciptaan itu adalah kenyataan. Kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, tentu ini tidak terlalu menjadi permasalahan bagi kita, karena ini urusan mereka, bahwa manusia betul-betul diciptakan dari benda mati menjadi hidup.
tidak terlalu menjadi urusan. Tetapi ketika di sini ditempatkan, ya karena kan fa inna khalaqnakum min turabin. Kami telah menciptakan kau dari turab, atau dari min sulalatin min tin. Kita diberikan informasi bahwa kita itu diciptakan dari itu. Allah cuma mengarahkan. Al-Quran hanya mengarahkan. Ingat loh, itu sebenarnya jawaban bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kalau itu tidak menjadi urusan kita, kita harus bersyukur dengan keimanan kita. Polana mun iman, sebagaimana sekarang yang terjadi, pertikaian antara orang beriman dan tidak beriman berbeda. Orang beriman ketika bertikai dengan tidak beriman, meninggal merasa sebagai kebanggaan. Mereka meninggal dalam kondisi syahid. Sementara mereka yang berperang dengan tanpa tujuan, karena bukan lillah, berarti li Netanyahu, li serang, kayak cobaan perangan, makanya ragu, tidak ada capaiannya, tidak ada. Sementara kita diberikan keimanan dan kita harus bersyukur dengan itu. Jadi ayat ini pertama memberikan kepada kita gambaran, diantaranya kalau menurut para mufassir itu bahwa sikap ingkar itu tidak rasional, tidak pantas bagi manusia untuk ingkar. Itu sebenarnya taat. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita minta agar kita diberikan jalan orang-orang taat itu. Selalu agar kita dikuatkan. Memang ada masalah dalam hidup, memang, tetapi taat itu adalah sikap yang paling rasional, paling masuk akal. Tidak ada hubungannya masalah kita dengan meninggalkan ketaatan. Bahwa beabeen andi masalah bukan menyuruh kita untuk mengingkari. Akhirnya karena kita mengingkari sedikit demi sedikit, melihat kayaknya aliran-aliran ini, aliran itu, mencari solusi dari sesuatu yang sebenarnya bukan menawarkan kepastian, tetapi hanya tambahan masalah baru. Kan mun posang beaban pas nyare esare nang buku na tak lemet di melembek catatan tada akhir pah bodo se masuk bareng-bareng tak jelas masuk, bareng-bareng durno masuk, nerangaki sesuatu yang tidak secara ilmiah. Akhirnya beaban pak iya tina pak Haria benih nambahi jawaban tetapi menambah masalah. Karena itu bukan siratal ladzina an'amallahu alaihim. Itu bukan yang diajarkan oleh para kiai, para sepuh, tidak begitu. Setiap ada masalah, tidak begitu. Bukan mencari hal-hal yang tidak pernah ada pendidikan dan pelajarannya, tidak pernah. Jangan sampai sekali-kali mencari masalah yang di luar dari mencari penyelesaian masalah yang di luar dari apa yang dicontohkan oleh alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa ila akhirih. Jangan sampai cari masalahnya. King pola na kiai tak toman oleh masalah na baca pada oleh masalah. King daerah mak bisa menyelesaikan na kiai. Kisare cara na kiai apakah ini cara na kiai? Apa benih? Sehari mau kita temui pokok nyari terus. Summa ilaihi turja'un. Pokok kayak ngai ku lah beri Gusti Allah. Selama mencari itu jangan-jangan itu dinilai sebagai ibadah karena kita terus mencari. Kengkun kita temu kan kita mencari, tolab. Kita dalam posisi tolab mencari solusi terus. Nyabis ke kiai satu, nyabis ke lain. Kiai sejelas orang santrena santrena. Kan kita senang. Ki bede santrena ke Ilyas esare acabis. Dan suka dong tormator acur hata burung. Kenlan ngalek ada solusi. Atau setidaknya kenlan ngolati beliau tertunda sekone masalah nah. Kebaiba abaan meker kan kadang begitu.
Kita sudah berat sekali masalah kita ini bakal aja habis ke kiai. Setidaknya ketika aja habis ke kiai, ketika ada jarak berapa waktu masih ternyata tidak terjadi apa-apa kepada kita gitu loh. Setidaknya itu mencari, karena kenapa? Itu memang siratal ladzina yang diberi kenikmatan itu adalah ya orang-orang yang meneruskan perjuangan dan keteladanaannya Nabi itu. Masare, pasera. Itu yang diusahakan, itu yang menjadi solusi. Jadi jangan sampai ketika ada masalah itu ya menyelesaikan masalah tanpa masalah, harus prinsip pegadaian itu. Walaupun sebenarnya jadi tambah masalah gitu. Nah, itu yang harus kita percaya. Ud'uni astajib lakum. Seperti apa jawabannya? Ya sudah, itu perjalanan mencari itu sudah perjalanan yang besar sekali. Perjalanan, tapi jangan sampai mengingkari mangkok dari dia, jangan sampai tadaklah kona kita mengingkari mangkok ibadah dia, jangan sampai. Kalau ke Gusti Allah mun kabeh tibi tak apa engkau madak dia ya pola engkau kelero tak apa kan rekenan bener bak tibi nak kemun kan rekenan ben Gusti Allah tak nyapok tong bitong nah. Kenapa kok kita berdebat tentang kalkulasi yang kita sendiri tidak tahu? Jadi berdebat dengan kalkulasi yang kita sendiri tahu. Apa sih kelakuan engkau ya mangkok pas dia secara umum. Di sini ada orang Iran, ada orang Israel, ada orang Islam. Juga aki ke songai. Saya selamat saya kira. Reng Israel, apa reng Iran, apa bean mau juga aki ka Saya selamat saya tawalang ngoy. Tada hubungan na. Itu kan rekenan. Saya selamat saya tawalang ngoy benekeng pola na. Bean selamat pola na bean. Reng Islam tak ada mau nyolak pakun sendi ilmu masa lepelek na tak lepelean mon reng Israel selamat bisa ya karena tawalang ngoy atau karena nasib ya berarti kan itu tidak bisa dihitung oleh kita, tidak bisa. Itu orang Israel kok diselamatkan ya Allah padahal dia tak tawalang ngoy, saya tak tawalang ngoy ini mah tak selamat, tidak bisa begitu. Berarti kita memperdebatkan rekenan kita semua sebenarnya tidak tahu. Tidak ada gunanya. Kita menghitung apa yang bisa kita hitung sesuai perhitungan kita. Dan logika atau rasio kalkulasi kita. Jangan menghitung-hitung dengan Allah. Ta'abudi kalau dengan Allah itu menghitungnya. Arya detik contoh sunnah kanjeng Nabi dihitung tak masalah. Ari sunan kanjeng Nabi tekakun hal-hal sederhana. Kita asih kata asoro ya macam bismillah asoroy bismillah kan langsung tembus. Asih kata bismillah bener pas kau tuh nyari siwak ki abid reng umroh ki depan tak oleh kan repot pas. Tidak reng oleh siwak umroh repot ki nyari sunnah iya bismillah sunnah anak gampang. Bismillah asika cek repot cek parwat tuti sunnah kapi pas. Nah itu kalkulasinya yang sudah pasti ya kan, itu kalkulasi yang sudah pasti. Jangan dengan sesuatu yang tidak pasti. Maka di sini disebutkan bahwa bagi Allah menghidupkan yang mati itu lebih gampang, jauh, ya kan? Jauh lebih gampang. Kalau dalam pikiran kita, itu jauh lebih gampang seharusnya menghidupkan sesuatu yang mati daripada mengadakan sesuatu daripada sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa. Itu pikiran kita. Kalau bagi Allah tidak ada bedanya, gampang tidak gampang tidak ada, sama, rata semua itu. Tapi kalau kalkulasinya manusia kan lebih gampang. Bereng setada beda, otaba bereng sebeda yoba. Lebih gampang bereng sebeda yoba. Jelas itu.
Karena itu memang sifat dari manusia, dari makhluk Allah secara umum. Atau manusia bisa menciptakan sesuatu dari yang sudah ada. Sesuai dengan ayat selanjutnya di sini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama. Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi seluruhnya. Itu. Kalau insan itu tidak mungkin, manusia itu tidak mungkin untuk membuat sesuatu dari yang tidak ada. Manusia hanya bisa membuat sesuatu dari yang sudah ada. Itu sudah kebenaran secara umum menyampaikan begitu. Atau manusia itu tidak bisa mengada-ngada, tidak bisa. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kami ini sebenarnya yang menanam apa kalian sebenarnya? Tidak bisa. Semuanya itu Allah sebenarnya, kan begitu. Tidak bisa manusia sebenarnya. Siapa yang menumbuhkan benih ini? Oh ya, dari hasil pembenihan, pembibitan. Siapa yang pembibitan terus diurut ke belakang? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa mengakui itu semua. Makanya a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu pertanyaannya. Enggak, yang pasti Allah. Dan dengan sifat seperti itu, dengan sifat seperti itu, yang pertama itu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu, mengabarkan adanya penciptaan. Sebelum mengabarkan penciptaan itu, tanpa kita tahu, karena itu berada sebelum penciptaan kita sendiri. Kita tidak tahu urusan itu semua. Sudah diciptakan dulu, jadi kita tidak tahu sebenarnya urusan itu. Tapi Allah mengabarkan Aryan kok saya kebaik. Kita sudah melihat adanya, makanya kita mungkin tidak percaya atau mak dia. Padahal sudah dikabarkan Allah yang menciptakan itu semuanya sebelum ada kita. Makanya kadang-kadang juga disebutkan oleh para mufassir itu bahwa Allah itu adalah sang pemberi rizki sebelum yang diberi rizki itu ada. Sifat Razzaq itu kalau menurut mufassir itu sudah ada sebelum adanya dia yang akan menerima rezeki. Razzaq itu qabla wujudi man razaqahu, sebelum ada orang yang mau dikasih rezeki, sifatnya Allah itu memang sebagai Ar-Razzaq. Itu contohnya. Allah juga memberikan persaksian tentang penciptaan sebelum makhluknya itu sendiri. Jadi Allah itu syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah sendiri menyaksikan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Sebelum ada kita mengatakan la ilaha illallah. Allah dulu sudah duluan. Makanya karena itu semua, maka ketika di sini disebutkan summastawa ilas sama, akar ngasokane dek kalangi, disebutkan di situ qasada ilas sama. Ada yang mengatakan istawa ya bersemayam, ya qasada. Tidak bisa karena laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan seperti istiwanya kita, tidak bisa. Allah itu hidup sama hidupnya dengan kita, tidak bisa. Karena kenapa? Lebih dulu semuanya, seperti tadi. Sudah lebih dulu, maka tidak bisa disamakan. Pengetahuannya mengetahui semuanya, karena sebagai pencipta semuanya sampai di detil-detil itu diketahui semua. Kalau kita tidak, sangat terbatas pengetahuan kita, sangat-sangat terbatas. Allah tahu semua, rata semuanya.
Tidak ada yang gaib, tidak gaib, semuanya rata. Lebih tahu yang ini, enggak ada. Semuanya rata, sama semuanya. Jadi kalau di sini diberikan penegasan wa huwa bikulli syai'in alim, maka pengetahuan Allah ini yang tidak sama dengan kita untuk menunjukkan bahwa tsummastawa ilas sama tidak sama dengan istiwanya kita, tidak sama. Jadi tidak ada hubungannya, sama sekali tidak berhubungan dengan pengetahuan kita terhadap hal itu. Maka itu juga tidak bisa menjadikan rekannya kita. Bagaimana Allah menciptakan, tidak bisa. Mungkin kita bisa berspekulasi, penciptaan dari tiada itu dibenarkan oleh sains modern. Oh iya, ternyata memang alam raya ini lahir dari tidak ada. Sekarang kan orang-orang barat sudah mulai berpikir begitu. Tapi siapa di balik itu semua? Sistem apa yang ada? Kan tidak pernah ditolak. Ya tidak ada, Tuhan itu alam raya sendiri begitu. Ya katanya tidak ada. Itu sistem alam. Alam apa kalau Anda mengatakan bahwa alam ini lahir dari tidak ada? Kok bilang itu sistem alam? Gimana? Tidak bisa. Tidak ditemukannya kehidupan lain selain di bumi saja sudah membuktikan adanya pencipta ini. Sudahlah, kalau kita iman lagi rusak, bayangkan saja kita hidup di bumi ini sendirian. Di mana-mana planet-planet tak ada. Tidak ada. Sudah. Kalau masih tidak beriman kita atau terganggu iman kita, sudah ingat itu saja. Kan disebut alam raya ini diciptakan oleh ledakan besar, Big Bang. Dong. Lalu muncul ini. Iya, itu bisa terjadi, tapi siapa yang mengatur itu? Kan tidak ada. Alam katanya baru tercipta setelah Big Bang. Bagaimana terus? Nah, itu yang nggak mau dipikirkan oleh mereka gitu. Karena kenapa? Mereka menolak keimanan gitu. Mereka menolak suatu yang gaib. Ya makanya jangan berspekulasi bilang tidak ada Tuhan. Saya ingin tahu apa sebelum Big Bang, apa sebelum ledakan besar itu. Tidak ada dunia ini. Lah katanya Big Bang yang menciptakan dunia. Kenapa kok bilang dunia masih? Tidak ada. Nggak bisa. Jadi kalau dalam teori sekarang itu nanti tiadanya dunia ini sudah diperhitungkan. Artinya senyata kalau ben ilmu orang-orang barat bisa menjelaskan nanti kiamat itu seperti apa, sudah bisa. Keng kun tak percaya cek badan kiamat itu siapa yang menciptakan itu saja. Kiamat itu kondisi nanti kalau menurut sains ini kondisi ketika seluruh energi itu sudah tidak terkontrol. Energi itu kan tidak berubah di dunia ini, tidak berubah sama matahari, ya kan? Bersinar pakai kekuatan sampai ke kita di sini. Tapi kan banyak yang terbuang itu. Nah, yang terbuang ini tidak terkontrol sudah. Makin contohnya untuk menggerakkan satu sepeda motor metik saja dibutuhkan bensin. Bensin itu dibutuhkan beberapa tenaga untuk buat bensin itu. Mesin besar untuk menggali, untuk ini, banyak semua. Kun bisa mencelen, ya kan? Jadi banyak energi yang sudah tidak dipakai. Nanti ketika sudah energi kacau itu, yaitu kan disebut as-sa'ah, kekacauan itu nanti, yaitu sudah. Ketika sudah energinya sudah tidak terserap itu nanti. Ketika sudah tidak terserap. Nah, kita abaikan pembicaraan itu, kita hanya ingin memastikan bahwa di sini itu Allah menciptakan semuanya, berarti tahu kepada semuanya, dan bahwa karena wa huwa bikulli syai'in alim, maka istiwanya Allah itu tidak sama dengan istiwanya kita. Itu untuk mempertegas. Jadi kita tidak perlu mengkalkulasi sesuatu yang kalkulasinya itu hanya ada pada Allah. Lebih baik kita mengkalkulasi amal-amal kita sinkron enggak dengan kebaikan yang kira-kira bisa kita capai. Tapi apapun itu jangan sampai kita mengingkari kewajiban kita untuk taat kepada Allah. Jangan sampai mengingkari sedikit pun. Kita wajib taat.
apapun realitas, apapun kenyataan yang kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma shfi mardana ya Allah. Warzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Allahumma inna nas'aluka khaira ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.